Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul pengujian produk. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farel Fasyafriadi dari kelas 12 TIB asal SMK Negeri 2 Kota Bogor. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya bawakan tentang pengujian produk. Yang pertama, pengertian dari pengujian produk. Yang kedua, ada tujuan pengujian produk. Yang ketiga, kegunaan pengujian produk. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pihak yang berperan dalam pengujian produk. Nah, dalam poin pertama ini kita masuk ke pengertian dari pengujian produk. Tahukah kamu apa itu dari pengertian pengujian produk? Nah, pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. Oke, sekarang kita masuk di poin kedua, tujuan pengujian produk. Pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain 1. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuatu produk. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Yang ketujuh, sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Yang kesembilan, membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Nah, itu dia tujuan-tujuan dari pengujian produk. Nah, sekarang kita sudah masuk di poin ketiga, yaitu kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah 1. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. 2. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. 3. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. 4. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Yang kelima, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Yang keenam, memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya kita masuk di poin keempat, yaitu pihak yang berperan dalam pengujian produk. Bahwa pengujian produk terkait erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen,
tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Adapun pihak yang berperan dalam pengujian produk sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang kedua, perusahaan dalam pengujian produk, yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif, yaitu standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri, ataupun standar wajib, yaitu standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Yang terakhir, yang ketiga, organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. Nah, di sini ada contoh 3 foto dari pengujian produk itu sendiri. Nah, dari semua penjelasan yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa pengujian produk adalah proses pemastian kualitas sampel produk terhadap suatu persyaratan standar tertentu. Laporan pengujian hanya berlaku untuk sampel yang diuji, tidak mewakili keseluruhan produk. Sucovindo melayani pengujian diantaranya untuk pengujian pangan, kosmetika, produk pertanian, mineral, migas, dan produk konsumen lainnya. Pengujian umumnya dilakukan terhadap suatu parameter tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan. Cukup sekian presentasi tentang pengujian produk dari saya. Saya, Farah Alfasyafriadi, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.